Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dijamin bahagia sebab Timnas Indonesia terhindar dari grup neraka di Piala AFF 2026. Sekalipun satu grup dengan Vietnam, skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah saat bentrok di grup A Piala AFF 2026. Dalam drawing yang dilakukan di studio RCTI Plus di Kebonjeruk, Jakarta Pusat, Timnas Indonesia ditempatkan di pot 3 bersama Filipina. Hasil di dua penyelenggaraan terakhir Piala AFF menjadi tolok ukurnya. Timnas Indonesia akan menjamu Kamboja dan Vietnam, sementara untuk laga tandang, Timnas Indonesia akan melawat ke markas pemenang kualifikasi dan Singapura. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dipastikan tidak akan memanggil pemain-pemain yang merumput di Eropa, seperti Jay Isis, Kelvin Verdonk, dan Kevin Dix. Namun John Herdman dapat mengandalkan pemain-pemain yang berkarir di Liga Indonesia atau beredar di Asia Tenggara. Sebut saja Tom Hai, Eliano Reinders, hingga Sandy Walsh. Era kepemimpinan John Herdman di kursi kepelatihan Timnas Indonesia membawa angin segar serta harapan yang sangat tinggi. Kehadiran sosok pelatih berpengalaman ini diyakini mampu menjadi magnet bagi para pemain keturunan berkualitas di Eropa. Fokus utama yang kini sedang berkembang di tengah publik sepak bola nasional adalah nama Pascal Struijk. Bek tangguh yang merumput bersama Leeds United tersebut menjadi pusat pembicaraan hangat terkait proses naturalisasi teranyar. Informasi mengenai kemungkinan Struijk berseragam merah putih sebenarnya telah bergulir kencang sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Beredar kabar bahwa Pascal Struijk hanya bersedia memperkuat tim nasional apabila skuad tersebut mampu menembus Piala Dunia. Kondisi ini sempat menjadi hambatan besar mengingat langkah Timnas Indonesia menuju putaran final 2026 sedang menemui jalan buntu. Herdman memiliki reputasi tinggi sebagai pelatih yang piawai dalam membangun visi besar serta kepercayaan diri para pemainnya. Kemampuan negosiasi pelatih asal Inggris ini diharapkan mampu meluluhkan keraguan Struijk meski target Piala Dunia belum tercapai. Apabila proses pendekatan ini membuahkan hasil, maka catatan sejarah baru akan tercipta di tubuh persepakbolaan Indonesia. Pascal Struijk diprediksi bakal menyandang status sebagai pemain dengan nilai pasar paling tinggi sepanjang sejarah. Pelatih tim nasional Indonesia John Herdman mulai menyusun fondasi awal dalam membangun skuad Garuda. Salah satu agenda terdekat yang disiapkan adalah menyambangi para pemain diaspora Indonesia yang kini berkarir di Eropa. Saat ini tercatat ada 14 pemain Indonesia yang merumput di kompetisi Eropa. Mereka menjadi fokus utama Herdman dalam fase awal kepemimpinannya bersama Timnas. Kunjungan Herdman ke Eropa direncanakan berlangsung pada akhir Januari atau awal Februari. Dalam agenda tersebut, ia ingin melihat langsung lingkungan latihan para pemain, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat secara tatap muka. Saya juga ingin mencari pemain lain yang mungkin siap bergabung. Ini akan sibuk. Saya harus memahami perspektif mereka. Itu adalah hal terpenting dalam tahap ini, ujar mantan pelatih Timnas Kanada tersebut. Sebelum kunjungan dilakukan, Herdman mengungkapkan bahwa komunikasi awal dengan para pemain sudah terjalin. Ia memanfaatkan momen libur Natal untuk menyapa para pemain yang berada di luar negeri. Komunikasi itu tidak sekedar formalitas. Herdman mengaku telah melakukan percakapan panjang dengan kelompok inti Timnas Indonesia. Menariknya, pembicaraan tersebut belum menyentuh target besar seperti Piala Dunia. Fokus utama Herdman adalah mengenal para pemain secara personal dan membangun hubungan awal sebagai pelatih baru. Saya ingin mengenal mereka sebagai pribadi dan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, tegas Herdman. Joy Pelupesi siap berjuang untuk mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Timnas akan menghadapi era baru di bawah komando pelatih John Herdman mulai tahun ini. Demi mendapatkan komposisi baru, tentu John akan mencari pemain-pemain yang sesuai dengan gaya bermainnya. Tentunya performa pemain di Liga akan jadi pertimbangan jelang berlaga di FIFA Series pada bulan Maret nanti. Hal ini yang membuat mereka akan bersaing demi kembali masuk dalam radar Timnas. Joy menjelaskan bahwa tahun 2025 lalu harus dilewati dengan beberapa momentum yang berat, terutama saat Timnas akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia 2026 setelah tumbang dari Arab Saudi dan Irak. Gagal di menembus Piala Dunia, Timnas tetap memiliki agenda yang padat mulai tahun ini, termasuk Asian Cup 2026 dan Piala Asia 2027 mendatang yang butuh dipersiapkan. Dia berharap masih jadi pilihan di Timnas meski persaingan tentu akan semakin ketat. Pemain asal Lommel SK ini menambahkan, berada di Timnas menjadi sebuah keputusan yang krusial. Sebagai pemain yang lahir di Belanda, tentu dia ingin bisa menembus skuad De Oranje suatu saat nanti.
Namun bisa bermain untuk Indonesia memberikan kebanggaan tersendiri dan siap memberikan segalanya demi tanah nenek moyangnya. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman diberi kesempatan untuk berproses membentuk tim. PSSI merekrut John Hartman dengan kontrak 2+2 tahun sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pada tahun ini, skuad Garuda Senior akan menghadapi turnamen seperti FIFA Series, Piala AFF, dan FIFA Matchday. Namun PSSI tidak membebani target apapun kepada John Hartman di Timnas Indonesia. Induk sepak bola tanah air tersebut membiarkan John Hartman berproses membentuk tim selama 2 tahun pertamanya. Yang pertama, kami ingin dia punya waktu untuk proses melatih dan membangun tim, ujar anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Pada ajang terdekat yaitu FIFA Series, PSSI berharap ada banyak negara tangguh yang jadi lawan Timnas Indonesia. Arya berharap bahwa Timnas Indonesia bisa mendongkrak ranking FIFA melalui ajang tersebut. PSSI yakin dengan kapasitas John Hartman membangun Timnas Indonesia. Kemampuannya dalam meracik strategi cukup fleksibel. Pendekatannya sudah terbukti membawa tim asuhannya melambung tinggi. Kini publik menanti formasi tepat yang akan diracik pria asal Inggris tersebut bersama Timnas Indonesia. Media asing Fox Sports heboh usai John Hartman resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Hartman diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Selasa. Setelah perkenalan tersebut, media Amerika Serikat itu menyoroti target yang dipasang Hartman bersama Timnas Indonesia. Laporan Fox Sports tersebut merujuk pada target yang diungkapkan Hartman saat diperkenalkan PSSI. Hartman menyebut Timnas Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan utama di sepak bola Asia. Ia bahkan bertekad membawa Timnas Indonesia untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia 2030. Namun, pelatih asal Inggris itu menekankan kesuksesan Timnas Indonesia akan tergantung pada kesabaran, pemahaman budaya, dan komitmen kolektif dari semua pemangku kepentingan. Menurut media AS tersebut, penunjukan John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia bukanlah sebuah perjudian. Pasalnya, ia saat ini menjadi satu-satunya pelatih yang berhasil membawa tim putra dan putri suatu negara melaju ke Piala Dunia. Hartman sebelumnya dianggap sebagai sosok penting bagi sepak bola Kanada. Ia sukses membawa timnas putri Kanada ke Piala Dunia 2007 dan 2011. Ia dan timnas putri Kanada bahkan berhasil membawa pulang 2 medali perunggu Olimpiade. John Hartman kian disorot ketika membawa timnas putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Kesuksesan ini terjadi setelah The Canucks terakhir kali bermain di ajang dunia tersebut pada gelaran 1986. Kapten sekaligus bek tengah Timnas Indonesia Jai Itzes menyambut hangat kedatangan pelatih baru tim Garuda, John Hartman. Sebelumnya, Hartman resmi diperkenalkan PSSI sebagai pelatih baru Timnas Indonesia di Jakarta pada Selasa, 13 Januari 2026. Kini, Itzes mengajak mantan pelatih Timnas Kanada itu untuk menorehkan sejarah bersama di kancah sepak bola Asia maupun dunia. Hai Coach, selamat datang di keluarga kami. Mari kita membuat sejarah bersama-sama. Tidak sabar berjumpa dengan Anda, kata Itzes. Tak ketinggalan, bek andalan Timnas Indonesia Kevin Dix juga menyampaikan sambutan positif untuk Hartman. Dix menekankan harapannya agar tim Garuda mampu meraih prestasi besar sekaligus menciptakan kenangan indah bersama Hartman. Hartman nantinya akan menghadapi ujian berikutnya bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday, ASEAN Championship, dan Piala Asia 2027 setelah debutnya di FIFA Series. Dalam perkenalannya di Jakarta pada Selasa 13 Januari 2026, Hartman sempat menyampaikan pandangannya tentang tekanan untuk mencetak sejarah baru bagi Timnas Indonesia sebagai sebuah keistimewaan. Sebelumnya, Timnas Indonesia berpengalaman dalam melakoni laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat masih dilatih oleh juru taktik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, maupun pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Kini tantangan berat berada di pundak Hartman untuk memberikan kontribusi terbaiknya untuk membuat sejarah yang nyata bagi tim Garuda. Dalam kesempatan yang sama, Hartman menekankan pencapaian besar bagi Timnas Indonesia itu membutuhkan proses dan konsistensi. Pelatih asal Inggris itu memberikan isyarat kepada para fans Garuda agar mempercayai proses yang dijalani oleh Jai Itzes CS. Ada indikasi kuat bahwa John Hartman menginginkan Pascal Struijk untuk ambil bagian dalam skuad Timnas Indonesia. Dia masih membuka kemungkinan untuk menaturalisasi pemain lagi.